warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Damayanti dari kelas 6B, dosen pengempu Raden Gamal Tamrin Kusuma MPD. Judul artikel saya yaitu penggunaan media audio visual dalam meningkatkan hasil belajar pada pelajaran IPS Sekolah Dasar. Permasalahan yang ingin saya jelaskan yaitu media pembelajaran dalam dunia pendidikan memiliki peranan penting bagi proses pembelajaran. Pemanfaatan teknologi dalam media pembelajaran menjadi sebuah upaya pembaruan dalam peningkatan media pembelajaran. Media pembelajaran yang dapat digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa yaitu media audiovisual. Media audiovisual merupakan gabungan dari audio dan visual atau bisa disebut media pandang dengar. Pembelajaran menggunakan audiovisual juga berpengaruh terhadap gaya belajar visual auditorik. Tetapi masih dapat dijumpai beberapa permasalahan maupun kendala dalam pemanfaatan media berbasis audio visual, seperti kurangnya sarana dan prasarana, fasilitas yang disediakan sekolah maupun yang dimiliki siswa, kurangnya minat dan kesediaan guru untuk membuat dan mengembangkan pembelajaran menggunakan media audio visual, kurangnya pengetahuan akan pentingnya media keaktifan pembelajaran, perbedaan kemampuan tiap-tiap siswa, serta permasalahan lain yang menyebabkan pemanfaatan media audiovisual kurang maksimal. Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, di mana data-data yang sudah diperoleh dianalisis dan dikaji kembali secara sistematis dan kritis yang kemudian diuraikan secara naratif, sehingga dapat memberikan informasi yang akurat mengenai fenomena yang sedang diamati. Metode pengumpulan data peneliti menggunakan studi literatur. Dalam pengumpulan data, menggunakan pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Hasil penelitian pembahasan instrumen penelitian ini itu mengamati secara langsung, yaitu observasi, pengamatan. Media pembelajaran, bahwa media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat membantu dalam mempermudah untuk mendapatkan suatu informasi dan dapat meningkatkan semangat belajar peserta didik, sehingga media ini bisa mewujudkan tujuan pendidik untuk melakukan pembelajaran secara efektif. Media pembelajaran ini berfungsi untuk memperjelas pesan atau materi, karena pada media pembelajaran biasanya terdapat konten seperti gambar atau video. Materi yang relevan dengan kehidupan. Terdapat beberapa klasifikasi media pembelajaran, yaitu media grafis, visual, media audio, audio visual diam, audio visual gerak, film video, media berbasis komputer, multimedia, e-learning, dan media sederhana. Terdapat berbagai jenis media pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu media audio. Media audio berfungsi untuk menyalurkan pesan audio dari sumber pesan kepada penerima pesan. Dilihat dari sifatnya, media audio dapat menyampaikan pesan verbal, bahasa lisan atau kata-kata maupun non-verbal. Yang kedua yaitu media visual, merupakan sebuah media yang memiliki berbagai unsur seperti garis, bentuk, warna, dan tekstur. Dalam penyajiannya, 3. Audio visual. Media audio ini yang dapat menampilkan unsur gambar dan suara secara bersamaan pada saat mengomunikasikan pesan atau informasi. Yang keempat, multimedia. Multimedia itu yaitu bentuk informasi yang digunakan sebagai sarana penyampaian tujuan tertentu. Elemen yang dimaksud diantaranya yaitu teks, grafik, gambar, foto, animasi, audio, dan video. Yang kelima itu media cetak, merupakan media visual non-proyeksi yang ditampilkan dalam bentuk tercetak, contohnya majalah. Media audiovisual merupakan media yang punya unsur suara dan unsur gambar. Manfaat media
dalam proses belajar mengajar bagi siswa, antara lain yaitu pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan motivasi belajar. Materi pengajaran akan lebih jelas serta mendapatkan hasil belajar yang maksimal. Hasil belajar ini berpengaruh pada kinerja belajar siswa. Rendahnya hasil belajar menunjukkan adanya tanda-tanda rendahnya kinerja belajar siswa dan kemampuan guru dalam mengolah pelajaran yang berkualitas. Untuk melihat apakah hasil belajar siswa sudah seperti yang diharapkan, seorang pendidik harus bisa mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan pembelajaran. Sebagai tenaga pendidik yang baik dan profesional, maka diperlukan suatu optimalisasi pelajaran dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik serta dapat membuat peserta didik aktif dalam menemukan dan membangun pemahaman. Jenis-jenis media audio visual dibagi menjadi dua. Audio visual diam yaitu media yang menampilkan suara dan gambar seperti gambar diam seperti film bingkai suara, film rangkaian suara, dan cetak suara. Yang kedua, audio visual gerak, yaitu media yang dapat menampilkan unsur suara dan gambar yang bergerak seperti film suara. Berdasarkan hasil temuan penelitian, pemanfaatan media pembelajaran berbasis audio visual ini akan menunjukkan peningkatan minat belajar siswa dalam pembelajaran IPS yang akan berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar siswa. Hasilnya menunjukkan bahwa akan sangat bermanfaat bagi siswa jika pembelajaran lebih bermakna. Media audiovisual adalah jenis media yang mengandung suara dan unsur gambar, misalnya rekaman, video, film, suara, dan lain sebagainya. Kemampuan media ini dianggap lebih baik dan lebih menarik. Dengan menggunakan media yang menarik, peserta didik akan lebih paham dengan materi yang disampaikan. Media audiovisual ini merupakan salah satu media yang tepat untuk diaplikasikan pada materi IPS. Hal ini karena pada muatan IPS cukup banyak materi-materi yang harus dipahami peserta didik, sehingga penggunaan media audiovisual ini dapat membantu siswa supaya lebih cepat memahami materi yang ada. Contohnya ketika mempelajari mengenai sejarah, guru bisa menggunakan video-video perjuangan dan juga gambar-gambar yang bersangkutan dengan materinya, sehingga siswa bisa lebih cepat dan menangkap materi dan materi tersebut dapat diingat dalam jangka waktu yang lama oleh siswa. Selain itu, dengan memanfaatkan media audiovisual pelajaran IPS juga dapat membuat siswa tidak cepat bosan karena media audiovisual ini menggunakan gambar, animasi, video, suara yang beragam sehingga dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Kesimpulan dari saya yaitu pembelajaran yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis audiovisual mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Audiovisual berbagai alat bantu mengajar pengganti tugas dan peran guru sebagai penyampaian materi yang menarik dan penyajiannya lengkap dan dapat meningkatkan kualitas hasil belajar peserta didik dalam nilai IPS. Pemanfaatan media pembelajaran berbasis audiovisual menunjukkan peningkatan minat belajar siswa akan berpengaruh pada meningkatnya hasil belajar siswa. Dengan demikian, media pembelajaran digunakan pada saat proses pembelajaran di dalam kelas guna mengembangkan produk berupa media audiovisual IPS sebagai bentuk strategi penyampaian pesan pembelajaran dan mengembangkan dan memahami berbagai media pembelajaran. Media audiovisual ini merupakan salah satu di antara banyak media pembelajaran yang bisa dikembangkan untuk pembelajaran di sekolah. Penggunaan media pembelajaran juga harus bervariasi untuk menambah kualitas dan pemahaman siswa terhadap materi IPS di SD sehingga dapat menunjang hasil belajar peserta didik. Demikianlah hasil penyampaian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian saya. Semoga ilmu untuk menambah ilmu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.